Padre Pio, dan Purgatorium. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang. Bahkan mungkin bertanya, bagaimana mungkin semua itu terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan belajar dan menimba spiritualitas Padre Pio, dan juga dengan Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan doa orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika Anda semua ingin mendukung kami, silahkan membagikan, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tanda lonceng. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Padre Pio dan Purgatorium. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kisah-kisah Padre Pio dan Purgatorium. Ada beberapa kisah. Ada kisah dari Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi. Kisah berikutnya dari Fra Modestino dari Pietrelcina. Ada kisah-kisah menarik lainnya seperti Kakak Nina Campanile, juga saudara laki-laki Carmela Marocchino, dan juga ada kisah Maria Pompilio pada saat menerima komuni dari Padre Pio. Mari kita simak kisah-kisah menarik berikut ini, bagaimana Padre Pio dan Purgatorium. Kisah Fra Modestino dari Pietrelcina. Pada tahun 1945, Fra Modestino bertanya kepada Padre Pio, perbandingan antara api di perapian dan api di api penyucian. Mereka membandingkannya seperti air yang segar dan air mendidih. Fra Modestino berasal dari kota yang sama dengan Padre Pio. Mereka bertetangga, dan ibunya menggembalakan domba di Piana Romana, seperti Francesco. Ia adalah penjaga pintu biara, dan ia melakukan inventarisasi sel setelah kematian Padre Pio. Ia menikmati hubungan spiritual khusus dengan Padre Pio. Suatu hari, Padre Pio memberitahu dokternya, "Saya berdoa untuk keselamatan jiwa kakek buyut saya. Tapi ia meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan, dan segala sesuatunya adalah masa kini.
maka Tuhan memanfaatkan waktu itu dari doa-doa yang saya panjatkan sekarang. Pada tahun 1922, Uskup Alberto Costa bertanya kepada Padre Pio, apakah ia pernah melihat jiwa di api penyucian. Saya telah melihat begitu banyak jiwa-jiwa tersebut sehingga mereka tidak membuat saya takut lagi. Seorang biarawan bersaksi, kami semua berada di ruang makan ketika Padre Pio tiba-tiba bangkit dan berjalan dengan langkah mantap ke pintu biara. Ia membukanya dan mulai berbicara. Kedua biarawan yang pergi bersamanya tidak melihat siapapun dan mulai berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan Padre Pio. Dalam perjalanan kembali ke ruang makan, Padre Pio menjelaskan, "Jangan khawatir, saya sedang berbicara dengan beberapa jiwa dalam perjalanan mereka dari api penyucian ke surga. Mereka datang untuk berterima kasih kepada saya bahwa saya mengingat mereka hari ini dalam misa." Padre Pio berkata, lebih banyak jiwa orang mati dari api penyucian daripada orang hidup yang mendaki gunung ini untuk menghadiri misa saya dan mencari doa-doa saya. Suatu kali, seseorang bertanya kepada Padre Pio, bagaimana api penyucian dapat dihindari? Dia menjawab dengan menerima segala sesuatu dari tangan Tuhan, menawarkan segalanya kepadanya dengan cinta dan ucapan syukur akan memungkinkan kita untuk berpindah dari ranjang kematian ke surga. Kakak Nina Campanile Pasqualino tewas dalam pertempuran pada tanggal 26 September 1916. Ibunya mengirim Nina dengan gurunya Vittorina Ventrella untuk bertanya kepada Padre Pio, apakah Pasqualino diselamatkan? Ya, dia diselamatkan, tetapi dia membutuhkan doa-doamu. Nina bertanya lagi pada Natal 1918. Kakakmu berada di atas sana. Itulah beberapa kisah-kisah menarik tentang Padre Pio dan Purgatorium. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jika teman-teman masih ada yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe dan membagikan kisah-kisah ini. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.